If your presence doesn't go with us, Lord, we don't want to leave this place. Lord, we need you near as we go from here to lead us by your light. Keluaran 13 ayat 17 dan 18. Setelah Firaun membiarkan bangsa itu pergi, Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin, walaupun jalan ini yang paling dekat. Sebab firman Allah, jangan-jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan sehingga mereka kembali ke Mesir. Tetapi Allah menuntun bangsa itu berputar melalui jalan di padang gurun menuju ke Laut Teberau. Dengan siap sedia berperang, berjalanlah orang Israel dari tanah Mesir. Ayat-ayat tersebut menceritakan bahwa Tuhan tidak menuntun bangsa Israel melalui jalan terdekat saat itu. Dan hal tersebut berarti Tuhan tidak selalu menolong kita secepat mungkin, namun Tuhan akan menolong kita tepat pada waktunya. Dalam video ini, kita akan membahas 4 alasan mengapa Tuhan tidak selalu menolong kita secepat mungkin. Jangan kemana-mana, tonton video ini hingga selesai. Alasan pertama ialah karena Dia ingin merubah karakter kita. Dan firman Tuhan berkata di dalam Yohanes 15 ayat 2. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah, dipotongnya. Dan setiap ranting yang berbuah, dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Dan hal tersebut berarti bahwa Tuhan tidak selalu menolong kita secepat mungkin. Karena Dia ingin merubah karakter kita dengan memotong setiap hal yang tidak berkenan kepada Tuhan dalam seluruh hidup kita, agar kita memiliki karakter yang serupa dengan Kristus dalam seluruh kehidupan kita. Alasan kedua ialah karena Dia ingin mempersiapkan mental kita. Dan firman Tuhan berkata di dalam Efesus 6 ayat 10. Akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Dan hal tersebut berarti bahwa Tuhan tidak selalu menolong kita secepat mungkin, karena Dia ingin mempersiapkan mental kita agar kita menjadi kuat di dalam Tuhan dan di dalam kekuatan kuasa-Nya. Alasan ketiga ialah karena Dia ingin menguatkan iman kita. Dan firman Tuhan berkata di dalam Yakobus 1 ayat 2-4. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Hal tersebut berarti bahwa Tuhan tidak selalu menolong kita secepat mungkin, karena Dia ingin menguatkan iman kita. Dan saat kita dalam pencobaan, ujian terhadap iman itu menghasilkan ketekunan. Dan ketekunan itulah yang menyempurnakan iman kita. Alasan keempat atau yang terakhir ialah bahwa Dia ingin menambah kepercayaan diri kita di dalam Tuhan. Dan firman Tuhan berkata di dalam Yesaya 41 ayat 10. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Hal tersebut berarti bahwa Tuhan tidak selalu menolong kita secepat mungkin, karena Dia ingin menambah kepercayaan diri kita di dalam Tuhan, sehingga kita tidak akan pernah menjadi takut ataupun bimbang terhadap apapun yang terjadi dalam dunia yang bergelora akhir-akhir ini. Kita telah membahas 4 alasan mengapa Tuhan tidak selalu menolong kita secepat mungkin. Dan dalam video berikutnya, kita akan membahas 4 sikap hati yang harus kita miliki saat Tuhan menuntun kita melalui jalan yang berputar. Mari kita satukan hati kita di dalam doa. Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, pada saat ini hamba-Mu telah selesai menyampaikan
seluruh kebenaran firman-Mu, dan hamba-Mu percaya Roh Kudus akan terus bekerja lewat kebenaran firman Tuhan yang telah hamba-Mu sampaikan. Bapa, pada saat ini di dalam nama Yesus Kristus, kami mau berdoa buat setiap penonton video ini yang saat ini sedang dalam masalah apapun yang mungkin hamba-Mu tidak tahu. Tetapi pada saat ini hamba-Mu menyerahkan mereka semua ke dalam hadirat-Mu. Biarlah Engkau berikan mereka kelegaan, biarlah Engkau berikan mereka jalan keluar, biarlah Engkau menguatkan iman mereka dan juga mempersiapkan mental mereka agar mereka menjadi kuat di dalam Engkau dan di dalam kekuatan kuasa-Mu. Bapa, pada saat ini di dalam nama Yesus Kristus, biarlah Kau ampuni dosa-dosa dan kesalahan kami kalau mungkin kami seringkali mengeluh, kami seringkali bersungut-sungut di hadapan-Mu, tetapi lewat kebenaran firman-Mu, kami menyadari bahwa Engkau tidak selalu menolong kami secepat mungkin, tetapi satu hal yang kami yakin dan percaya bahwa Tuhan akan selalu menolong kami semua tepat pada waktunya. Bapa, pada saat ini di dalam nama Yesus Kristus, hamba-Mu menyerahkan seluruh penonton video ini ke dalam hadirat-Mu dan ke dalam kekuatan kuasa-Mu. Dalam nama Yesus Kristus, hamba-Mu telah berdoa dan mengucap syukur, dan setiap yang percaya katakan amin. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus Yesus, jika saudara-saudari merasa diberkati lewat pemberitaan firman Tuhan dalam video ini, saudara-saudari dapat membagikan video ini ke media sosial yang saudara-saudari miliki dan juga like video ini. Jangan lupa subscribe YouTube channel kami, yaitu YouTube channel Kerygma Ministries, agar kami dapat memberkati saudara-saudari lebih lagi. Dan jangan lupa follow akun Instagram The Real Kerygma Ministries, agar kami juga dapat memberkati saudara-saudari lebih lagi. We